7 pusaka Sunan Kalijaga yang sangat terkenal sakti. Siapa yang tidak kenal dengan nama Sunan Kalijaga? Beliau adalah salah satu wali Songo yang sangat terkenal dengan kesaktiannya. Tidak hanya kesaktian Sunan Kalijaga, beliau juga terkenal dengan Mandi Pangucape. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya, semua apapun yang diucapkan akan terwujud. Dalam sejarah hidup Sunan Kalijaga beliau meninggalkan suatu peninggalan berupa ajimat yang konon jimat Sunan Kalijaga itu masih ada hingga sampai sekarang. 1. Keris Kiai Carubuk Sunan Kalijaga. Dari berbagai kisah yang kami dapat tentang sejarah hidup Sunan Kalijaga, beliau mempunyai keris yang bernama keris Kiai Carubuk. Keris ini dibuat oleh teman Sunan Kalijaga yang bernama Empu Supa atas permintaan Sunan Kalijaga sendiri. Dari sejarah tentang keris yang kami baca, katanya setiap keris ada benih biji besi yang spesial artinya, benih itulah yang berisi khodam, namun biji benih itu tidak berfungsi jika tidak dibuatkan bentuk seperti keris tersebut. Dari informasi, benih biji besi yang terkandung di dalam keris Kiai Carubuk sangat langka dan berbeda. Pada saat Sunan Kalijaga membawa biji benih itu kepada Empu Carubuk, Empu Carubuk terkejut karena biji besi yang dibawa Sunan Kalijaga hanya sebesar biji asam namun berat biji itu tidak sesuai dengan ukurannya. Landasan dari pembuatan keris Kiai Carubuk menggunakan batu bobot. Kesaktian keris Kiai Carubuk sangat luar biasa. Keris itu bisa mengalahkan keris setan kober yang dimiliki oleh tokoh terkenal bernama Arya Panangsang. 2. Batu bobot. Batu yang satu ini adalah salah satu peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga yang masih ada hingga sekarang. Batu ini ditinggalkan beliau pada saat berdakwah di Merapen. Alasan Sunan Kalijaga meninggalkan batu bobot ini mungkin berat batunya yang sangat luar biasa, dan tidak mungkin dibawa dengan jalan kaki untuk perjalanan jauh. Batu bobot inilah yang konon digunakan oleh Empu Supa sebagai landasan dari pembuatan keris Kiai Carubuk. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, pembuatan keris ini diminta oleh Kanjeng Sunan sendiri. 3. Rompi Otokusumo. Jimat yang satu ini adalah Rompi Otokusumo. Rompi ini didapat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sesudah selesai menghatamkan Al-Quran. Pada hari penyelesaiannya itu adalah pas hari Jumat Legi. Pada suatu ketika Kanjeng Sunan Kalijaga sedang berkumpul dengan 8 sunan lainnya, Wali Songo, di Masjid Agung Demak, Kanjeng Sunan Kalijaga mendapat surat yang berisikan bahwa Sunan Kalijaga akan mendapatkan kambing. Lalu kulit kambing itu dibuat menjadi rompi yang diberi nama Rompi Otokusumo. Ada juga yang mengatakan bahwa Rompi Otokusumo adalah peninggalan dari Nabi Muhammad Rasulullah, yang dihadiahkan ke Sunan Kalijaga. Kami tidak dapat memastikan asal Sunan Kalijaga mendapatkan rompi ini, kami hanya mendapat info tersebut. Rompi Otokusumo terkenal dengan kecanggihannya. Jika seseorang memakai rompi ini, orang itu akan menjadi lebih berenergi, lebih kuat, dan juga menjadi kebal senjata. Namun sayang, tidak semua orang kuat menggunakan rompi tersebut. Hanya orang-orang terpilih yang bisa menggunakan Rompi Otokusumo. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. 4. Api Alam. Api Alam adalah salah satu peninggalan Sunan Kalijaga yang sangat terkenal. Peninggalan yang satu ini sangat unik karena api menyala terus-menerus. Orang lain juga ada yang menyebutnya api abadi. Pasalnya api ini tidak pernah padam dan terus-menerus menyala. Dari sumber yang kami dapat konon, api ini terbentuk ketika Sang Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah untuk hendak berdakwah. Tak lama kemudian lubang tempat Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya keluar gas alam yang menjadi api berskala 1,5 meter. Api ini juga konon pernah digunakan oleh Empu Supa dalam pembuatan keris-kerisnya, namun sekarang api alam sengaja ditimbung dengan batu kapur agar tidak membahayakan orang sekitarnya. 5. Sumur Jolotundo. Sumur yang terkenal ini terletak di Demak, kurang lebih 200 meter dari makam Sunan Kalijaga. Banyak yang meyakini bahwa air yang terdapat di sumur ini sangat bertuah. Tidak sedikit orang yang datang ke sumur ini dengan berbondong-bondong ataupun bersama keluarganya. Banyak yang datang dengan untuk wudhu, mandi, dan ada juga yang membawanya pulang. Dari berbagi cerita masyarakat setempat, jika mengambil air dari sumur tersebut harus membaca Bismillahirrohmanirrohim, dan sesudahnya mendapat air tersebut harus mengucap, Amin. Ada juga yang mengatakan jika menggunakan air tersebut untuk mandi, penyakit yang diderita orang tersebut akan hilang atau cepat sembuh. 6. Jimat Baju Galo. Jimat yang satu ini bernama Baju Galo. Bagi kalian yang menyukai benda-benda pusaka pasti tidak akan asing dengan nama Jimat Baju Galo. Jimat ini berbentuk tidak seperti namanya. Bentuk dari jimat Baju Galo berupa kain yang mempunyai 2 ujung.
ujung satu diikatkan ke jempol kaki dan ujung satunya dipakai ke leher, seperti memakai baju. Untuk itulah dinamai jimat baju galau. Efek dari memakai jimat baju galau adalah bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Seperti teleportasi, mungkin jimat ini yang dipakai Sunan Kalijaga saat beliau menjadi berandalan yaitu berandal Lokajaya, untuk merampas harta para saudagar untuk dibagikan ke masyarakat yang kekurangan. 7. Tasbih Sunan Kalijaga. Jimat yang satu ini adalah peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga yang masih tersimpan rapi di museum. Jauh sebelum tasbih ini dimuseumkan, konon orang yang memakai tasbih tersebut akan lebih cepat terkabul doanya. Tasbih milik Sunan Kalijaga ini adalah tasbih yang paling sakti di antara para wali lainnya. Tempat Sunan Kalijaga mendapatkan tasbih ini adalah di Laut Merah. Pada saat sang Kanjeng Sunan berdikir, para jin dan alam sekitar menghendaki pemberian sebuah balok kayu yang konon berasal dari Laut Merah. Sunan Kalijaga membuat kayu menjadi butiran kecil yang disebut tasbih. Itulah tadi 7 pusaka Sunan Kalijaga yang terkenal sangat sakti.